Bible Anda di dalam otak saya dan semua di dalam Al-Qur'annya, saya insya Allah bisa jabarkan kata per kata dari otak saya. Ada 3 hal mengapa orang-orang Kristen begitu malas luar biasa menanggapi orang-orang yang semacam ini. Saya tantang seluruh umat Kristen di Indonesia, baik dari pendeta manapun, bahkan pendetanya pendeta atau Christian Prince yang dari Arab itu ya, untuk diskusi dengan saya secara offline, kepala to kepala, head to head, no laptop, no HP, kepala lawan kepala ya. Yang pertama itu adalah selalu memberikan pertanyaan yang salah, pertanyaan yang tidak dalam strukturnya. Ya, misalnya salah satu contohnya adalah yang terus ngotot luar biasa, di mana ayatnya yang menunjukkan Yesus nyuruh orang menjadi Kristen. Lalu ngotot dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Di mana ayatnya Yesus menyuruh menjadi orang Kristen? Nah, ini kan suatu pertanyaan yang salah. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi pengertian kekristenan atau pengertian dari kata Kristen itu sendiri itu kan sudah melenceng kemana-mana. Nah, ini adalah pertanyaan konyol, ini adalah pertanyaan bodoh, ini adalah pertanyaan yang tidak nyambung tentang kata itu sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, mengapa orang-orang Kristen itu malas sekali menanggapi orang-orang yang semacam ini? Yang kedua itu adalah karena mereka paling juara satu. Paling juara satu umum gitu ya. Paling juara satu mengartikan Alkitab tetapi dengan pengertian yang sesatnya sendiri, dengan pengertian yang salah, dengan pengertian yang begitu melenceng jauh, karena mereka punya tafsiran bebas ya, tafsiran yang tidak memiliki kaidah. Misalnya kita ambil salah satu contoh itu yang sering mereka kutip adalah mereka ambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di mana Tuhan Yesus berkata di sana adalah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Nah, ini yang sering sekali dikutip sama mereka. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mereka terus mengutip. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak masuk surga. Orang Kristen itu tidak akan mungkin masuk surga. Yesus sendiri berkata, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mereka mengartikan begitu sesat dan begitu jauh, ya, jauh dari pengertian yang aslinya. Nah, teks ini sendiri itu memang berlaku bagi orang Kristen. Orang Kristen yang bagaimana? Ini adalah berlaku bagi orang-orang Kristen yang palsu, orang-orang Kristen yang pembuat kejahatan, pengajar-pengajar sesat, pendeta-pendeta yang menipu, pendeta-pendeta yang memakan seluruh persembahan persepuluhan. Maka merekalah yang mendapatkan bagian ini. Walaupun mereka hebat luar biasa, kelihatannya pelayanan mereka bagus, melakukan mukjizat, mengusir setan, tetapi jika mereka hidup dalam dosa, mereka mengajarkan hal-hal yang tidak benar, maka Allah berkata, enyalah kamu
penyalah dari hadapanku, kamu sekalian yang membuat kejahatan. Jadi, hal ini tidak berlaku bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hanya berlaku bagi mereka pengajar-pengajar palsu, orang-orang Kristen yang sesungguhnya mereka adalah serigala tetapi berbulu domba. Jadi jelas. Jadi orang-orang semacam ini seperti di video ini, mereka terus mengutip tetapi dalam pengertian yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang-orang Kristen itu begitu malas menanggapi orang-orang semacam begini? Karena sulit untuk dipertanyakan balik. Kalaupun mungkin memberikan, ada beberapa rekan-rekan di luar sana memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar iman mereka, tetapi hanya seadanya saja, tidak begitu dalam. Dan itu pun dibatasi gitu ya, itu direm-rem supaya apa? Ya kita sudah melihat banyak orang yang akhirnya masuk penjara, didemo, dilaporkan dan segala macam karena mereka begitu cengeng luar biasa. Kalau sedikit ada sesuatu hal yang sensitif, itu kan marah, demo, lapor sana sini. Nah, orang Kristen malas berdiskusi dan berdebat dengan mereka karena tiga alasan ini paling tidak saya ungkapkan dalam bagian ini. Kalau menurut kamu, apa alasan kamu sehingga malas menanggapi mereka-mereka yang orang semacam begini? Bagaimana? Apa pendapat saudara? Rekam, saya tantang seluruh umat Kristen di Indonesia, baik dari pendeta manapun, bahkan pendetanya pendeta atau Christian Prince yang dari Arab itu ya, untuk diskusi dengan saya secara offline, kepala to kepala, head to head, no laptop, no HP, kepala lawan kepala. Ya, ingat itu. Pendeta, silakan ya, DM saya, saya tantang kamu secara offline, kita di Jakarta di hotel mana ya, kepala lawan kepala, no laptop, no HP, no buku ya, no buku ya. Semua Bible Anda di dalam otak saya dan semua di dalam Al-Qur'annya saya insya Allah bisa jabarkan kata per kata dari otak saya ya. Saya bukannya sombong gitu ya teman-teman ya, bukannya angkuh gitu. Oke, demikian saja video ini dan kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita. Salam persaudaraan, kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.